kurang. Tetap konsepnya satu poin pertama nah orang konsolidasi atau sosialisasi Tang sih, mereka manggil sapi ya, poin-poin ini. kedua nah merenang aspirasi masyarakat orang bakal keluhan masyarakat Siap, udah di sana siap. Udah di sana. Dikasih cur laur kayak gitulah ya. Kalau pemberdayaan paling enggak kita ngomongin 1 tahun ini apa, 1 tahun berikutnya ngapain kayak gitu kan ya. Nggak misalnya ini buat pemuda nih gini ya segini kan nggak berdasarkan nggak berdasarkan tinjauan data lah kayak gitu kan. Misalnya pemuda ingin melakukan kegiatan pemberdayaan di bidang misalnya perikanan gitu kan ya, atau misalnya dalam bidang wisata kayak gitu kan ya, yang saya ke AWI 23. Nah, di AWI 23 ini sudah berjalan sekitar seminggu ya, 7 hari. Artinya gini lah Kang, jadi kalau misalnya drilling itu yang menyebabkan gempa, seharusnya kan sekarang juga gempa lah, gampangannya begitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebelum jadi ada Pak sebenarnya pihak yang memastikan bahwa operasi drilling itu aman atau enggak, yaitu Kementerian SDM, Dirjen EBTKE, Energi Baru dan Terbarukan. Itu setiap mau mengebor itu mereka datang Pak 3 hari. Dia akan cek semua peralatan, dia cek semua isu yang ada, kemudian dia akan melakukan surat yang mendatangi surat silahkan izin untuk pengeboran setiap sumur loh ya Pak. Jadi kita sudah, ini sumur keempat nih, jadi sudah 4 kali BTKE datang untuk mengecek itu. Artinya apa? Jadi kalau Bapak merasa ya bahwa istilahnya pengeboran ini tidak aman bagi masyarakat, Bapak bisa menyampaikan saja ke Kementerian BTKE karena mereka yang mengizinkan kami untuk melakukan operasi ini. Tapi tentu saja Kementerian BTKE punya pertimbangan yang lebih ilmiah, yang lebih pinter lah daripada kita di sini. Nah, satu itu. Yang kedua, ini kan saya akan tunjukkan ini aja sedikit ya. Nah, titik. Jadi ini data dari BMKG. Jadi gempa itu sebenarnya nggak hanya cuma di Salak ya. Salak itu kan cuma ini kan. Nah, titik-titik yang ungu ini adalah gempa-gempa yang tercatat dari BMKG. Jadi di ada Cianjur, di Bandung, di Garut, di Bayah, di Pelabuhan Ratu, di Bekasi gitu. Kenapa? Karena tadi jangan kita dikasih bingung, tapi kami dikasih support kan gitu kan ya. Pak ya Pak, ini Pak sekarang Pak ini kami udah semua udah duduk rapi gini kan lebih enak kaminya gitu kan ya. Kemudian kesempatan usahanya juga kita nggak tutup nih kesempatan usaha. Siapa aja boleh ya. Kang Joy juga pernah ikutan, Kang Kubil apalagi dan begitu kan ya, nggak pernah kita tutup. Jadi nggak ada istilah ini anak emas itu anak emas gitu kan. Anak terek kayak gitu sama kita sama. Mungkin itu ya yang bisa Satu kami. lagi Pak, maaf dipotong. Jadi maksud saya gini, secara objektif perusahaan, jadi untuk menyikapi wadah-wadah yang lain, betul kata Bapak tadi, ketika ada wadah siapapun yang datang, kok datang kan gitu. Tolong siapapun, kita dari aliansi jangan dulu sikapi. Pihak ini pun jangan dulu sikapi. Normalisasi dulu keadaannya. Balikan lagi sama Bapak. Silakan duduk dulu di bawah sana. Setelah rapi selesai baru kesini lagi. Itu maksud saya. Nah, itu betul. Jadi jangan sampai dia respon dulu gitu. Jangan gini kan. Ini yang udah berjalan. Kita kebutuhan tenaga kerja teh. Ayeuna butuh 2 poe 3 poe aya kedua aya Kang. Lamun teu aya dicokot ku batur. Iya. Iya masalahnya masalah waktu kan gitu kan ya. Mangga. Kalau ada yang itu saya setuju juga, tapi gini kita harus pertimbangkan juga yang tadi ini kebutuhannya kan tidak bisa nungguan dirinya kudu beres atau kudu dirinya beres saminggu dan Jadi maksud saya gini kan Pak, gitu. fasilitasi oleh pihak SE. Enggak, itu urusan internal kan jangan bawa kami. Ya kami udah upaya Pak. Beberapa Bapak kali. ada punya Bapak kan ya, ada Muspika. Ya. Bapak ngomong ke Muspika. Pulang ngomong ke saya tuh, saya diadukan namun gitu mah. Kan begitu. Saya nih kalau saya mau ngomong kasar, ini perusahaan mau ada pekerjaan nih.
ada sekian orang nih, mana nih coba kira-kira nih, kan gitu ya. Ulah saya diadukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu 22 Oktober kita dari Aliansi akan mendatangi Star Energy dalam rangka undangan ya, undangan PT Star Energy ya. Ini dari tim-tim Aliansi untuk segera merapat ke Star Energy ya. Oke, terima kasih. Ini kawinnya. Jadi mana-mana bagus kah punya? Selatan Pulau Jawa. Seperti itu. Jadi wilayah kita selain punya potensi tanah longsor juga ada potensi kena gempa seperti itu. Kemudian gempa-gempa ini itu dipicu adanya dua tenaga besar, yaitu tenaga vulkanik yang berasal dari magma gunung berapi. Itu bisa dideteksi bapak-bapak, ingat, bisa dideteksi karena aliran lava atau lava ke atas menembus formasi batuan itu akan terdeteksi getaran-getarannya. Namun untuk gempa yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng bumi karena putaran bumi tadi itu tidak bisa dideteksi. Itu datangnya tiba-tiba. Minta sedikit lah ya informasi dari ketua ataupun nanti yang teman-teman yang lain gitu kan bisa memperkenalkan diri. Nanti enggak terus kita ngepor. Jadi ngepor itu bukan hal yang baru buat perusahaan ini. Kita ngepor bahkan di area besok yaitu di Ratu 2 mungkin akan belum tahu letaknya di mana, saya juga sana kayak gitu. Itu masuknya ke Gunung Sari. Tetapi potensi di sana gasnya tinggi. Akhirnya ditutup lagi tuh. Ratu 2 geser turun dari 1 ke area Sukabumi. Di Sukabumi itu ada. Ya, tapi gasnya tinggi. Potensi sangat berbahaya buat kerja dan seterusnya ya. Jadi kami ngepor itu dari tahun 81, sekarang tahun 2025 sekitar 115 sumur. Jadi bukan kisah baru kemarin Lapindo kayak gitu kan. Kami ngepor di Jateng pun berani. Selama memang diizinkan, kami yang mengizinkan itu ada beberapa. Satu dari Kementerian PDTKE. Jadi yang harus leading sektornya. Jadi kalau kita mau ngepor tahun ini, mungkin 2 tahun yang lalu udah ngomong nih ke PDTKE, Pak, kami mau izin nanti begini karena begitu, kayak gitu kan ya. Dipertimbangkan segala macam, gitu kan ya, studi segala macam, presentasi segala macam, baru diizinkan. Jadi nggak ngomong hari ini baru kemarin ngomong, nggak. Pemerintah itu tahu sendiri kalau dengan pemerintah itu panjang ya, kalau panjang istilahnya nggak bisa ngomong hari ini iya, ngomong majuin besok iya, nggak bisa. Jadi kami sudah mendapatkan izin itu. Setiap kita mau melakukan kegiatan pasti ada izinnya, baik itu izin dari PDTKE ataupun izin lingkungan. Izin lingkungannya itu kita yang tahun ada AMDAL tahun 2020 dan kita punya ada yang tahun 2021. Jadi jangan khawatir, kita ada akademisi, ada pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup yang melakukan studi dan ada dengan pendapat. Saat dengan pendapat itu semua diundang. Dari Pemda Bogor diundang, yang bersangkutan yang berhubungan ya, misalnya DLH gitu. Dari Sukabumi diundang, termasuk masyarakat yang ada di sekitar yang dekat. Dari misalnya Camat Pamijahan diundang, kemudian Purabakti diundang, kan ya. Dari Kabandungan, Camat Kabandungan diundang, warga Kabandungan diundang, perwakilan termasuk pemerhati lingkungan. Kayak gitu. Jadi itu ada prosesnya, panjang prosesnya, izin-izinnya ada. Kami beroperasi di sini, insya Allah semuanya lengkap izin-izin. Tetapi memang kalau masalah gempa ini ada, Pak Haji Ani bisa jelasin, Pak Haji Ani, masalah kegempaan yang memang sejauh ini
masyarakat menduga bahwa gempa itu disebabkan oleh kegiatan oleh pengeboran. Betul. Kayak gitu. Silakan Pak Andi. Tapi saya hanya sedikit dulu menginformasi. 2018 kita ada gempa. Saya datanya kurang ini ya. Harus dicari lagi nanti datanya. 2019 ada gempa. 2020 ada gempa yang cukup besar, gempa 2020 yang Purwakarta kena tuh waktu itu. 2020 pengeboran ke Ayat. Ya, tolong dicatat nih. 2018 ada, 2019 ada gempa, 2020 yang Bu Ade, Bupati kita datang ke Purwakarta. Dan kalau ingat saya lihat kamu nongkrong-nongkrong di situ di desa Purwakarta pakai baju biru. Apa kan ya Pak ya? Apa kene? Artinya drilling itu ada, pengeboran tidak ada, tapi gempa itu ada. Ini kalau kita mau korelasikan. 2021 kami ngebor di sini, 2021 kami ngebor di sini tempat aja. Nah, tapi mungkin untuk lebih lengkapnya kita mungkin Jani bisa menjelaskan sedikit tentang patahan atau tentang kesal yang ada.